materialis, disebut ateis, Darwinis, bla bla yang seperti itulah ya, yang semacam itu. Ketika saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai atributnya itu tidak bisa diilmiahkan. Sejauh yang saya ketahui justru sebaliknya, kaum muslimin arus utama, mau yang namanya Sunni, mau yang namanya Syiah, mau yang namanya Mu'tazilah, mau yang namanya Sufi, mau yang namanya Wahabi atau kelompok Sunnah atau apa segala rupa itu, bersepakat bahwa Allah memang tidak bisa untuk diilmiahkan. Karena apa? Gini Baraya, kalau misalkan mau ya kita belajar sedikit sama-sama lah. Kalau Baraya tidak bisa menerima definisi ilmiah yang saya ajukan, padahal sebenarnya gampang sih, bisa nanya ke ilmuwan manapun, bebas lah, gratis. Kalau misalkan banyak di antara Baraya para Habib itu yang mengatakan jangan suka belajar sama kelompok itu, sama kelompok itu. Nah kalau saya sebaliknya, Baraya silahkan aja konfirmasi dan klarifikasi berbagai perkataan saya itu di dunia luar, silahkan gitu ya. Nah definisi ilmiah, kalau Baraya tidak suka dengan apa yang saya ajukan, maka setidaknya saya ingin sampaikan bahwa ilmiah itu melibatkan satu, pembuktian indrawi, kemudian penelitian dan observasi, kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang, kemudian pernyataan dan klaim dari otoritas akademik, kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan, dan penggunaan rasio yang benar. Nah itu silahkan dibulak-balik, dikocok-kocok. Pokoknya karakteristik dari metodologi penelitian ilmiah itu atau klaim ilmiah itu adalah seperti itu. Nah sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah entitas yang kita pahami sebagai yang maha ideal dan maha mutlak, dengan segala hal yang tidak terjangkau alias transenden. Nah karena itu maka tidak mungkin sesuatu yang ideal dan transenden itu bisa kita capai dengan metodologi ilmiah yang tadi itu. Misalkan ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada yang serupa dengannya, di dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu, tidak ada yang serupa dengannya, maka bahkan untuk mendefinisikan Allah Subhanahu wa taala pun sudah langsung dinegasikan oleh ayat ini. Kan kalau misalkan kita main dalam hukum logika, logika dulu ya baru nanti ayat. Kalau misalkan kita menggunakan hukum logika, maka kita bisa mendefinisikan sesuatu kalau kita tahu kategorinya apa, golongannya apa, dan kita tahu identitasnya apa. Kan begitu, baru kita bisa membangun definisi. Nah ini kita gak bisa mengelompokkan Allah Subhanahu wa taala pada satu kelompok tertentu karena tidak ada yang serupa dengannya, dan karena tidak bisa dikelompokkan maka tidak bisa didefinisikan. Jadi kalau tidak bisa didefinisikan maka tidak akan menghasilkan sebuah hipotesis atau tidak bisa menghasilkan sebuah pertanyaan yang bisa dikelola secara ilmiah, kan begitu. Jadi jangankan untuk menempuh metodologi ilmiah seperti observasi dan sebagainya, bahkan untuk mendefinisikannya saja kita kepentok, gak bisa gitu. Nah itu dan itu adalah, lagi-lagi ya harus saya tekankan, itu adalah pendapat arus utama kaum muslimin, di mana Allah tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dibayangkan. Bahkan banyak ulama yang mengatakan kalau kamu membayangkan sesuatu tentang Allah, bagaimanapun caranya, maka itu bukan Allah, itu bukan yang sesungguhnya, gitu kan. Bahkan misalkan ulama-ulama salaf sampai menyebutkan kalau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah, jangan bertanya bagaimana gitu ya. Misalkan Imam Malik ditanya Allah duduk di atas aras itu gimana, ya jangan ditanya bagaimananya, udah selesai sampai di situ. Nah kalau bertanya aja udah mentok, gimana kita bisa menghasilkan metodologi ilmiah, kan gitu ya. Jadi saya bingung itu argumentasi Pak Hanif Alatos itu dari mana mengatakan saya liberal, kemudian materialis, kemudian ateis dan sebagainya. Ya itulah ya, liberal bla 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 bla. Ketika saya mengatakan bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, justru saya bertanya, itu siapa yang berani mengilmiahkan Allah Subhanahu wa taala? Coba tunjukkan kepada saya metode ilmiah bagaimana untuk menjelaskan. Apakah dengan kabar-kabar? Ya aduh ya sudahlah. Tapi kalau misalkan mau kelanjutannya ya, coba saya tanyakan kepada Pak Hanif Alatos gitu ya. Bisakah kita mengindra Tuhan? Bisakah kita mengobservasi Tuhan?
Itu kurang ajar banget kan, mengobservasi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai objek observasi itu. Aduh, bisakah kita menguji Tuhan? Adakah klaim otoritas akademik? Coba saya tantang ya, adakah klaim dari otoritas akademik yang bisa menunjukkan bahwa identitas Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Itu kan nggak bisa gitu. Itu sepenuhnya adalah masalah-masalah imani, masalah iman, masalah kepercayaan gitu. Bisa dikatakan masalah dogmatis atau doktrin, dan karena itu, karena saya menghormati sisi imanensi dalam hal itu, maka ya sudah, saya tidak akan urusan pada tradisi ilmiah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cara yang lain, misalkan cara yang biasa disebutkan sama Nabi gitu. Itu kok cara-cara kepercayaan, bukan cara-cara ilmiah. Ya kalau kalah debat jangan nge-framing baraya. Tapi lanjutlah pada konten. Apakah